Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam motivasi, inspirasi, Infinity Ministry dengan tema yang luar biasa, menjadi mempelai Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di situ menceritakan tentang 10 gadis, yang 5 bijaksana dan yang 5 bodoh. Di dalam cerita ini menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelita dan berisi minyak di dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka sama-sama menyongsong bersama dengan 5 gadis yang bijaksana. Hanya mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli, dalam artian bahwa mereka tidak ada persediaan minyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita ini adalah menceritakan bagaimana menjadi mempelai Kristus. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Adalah yang pertama adalah untuk menjadi orang Kristen, menjadi mempelai Kristus yang sejati, yang sempurna di dalam Tuhan. Yang pertama yang harus dia miliki adalah dia menjadi mempelai Kristus yang harus selalu siap. Mengapa dikatakan selalu siap? Dengan segala keadaan kehidupan dunia ini, seringkali orang percaya itu tidak siap dalam menghadapi keadaan hidup. Ketika diperhadapkan dengan persoalan lemah dan lain sebagainya, tanpa mempedulikan kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. 5 gadis yang bijaksana ini mereka siap, Bapak Ibu Saudara. Dan bagian yang kedua adalah berbicara tentang mereka membawa pelita. Pelita di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana menuliskan bahwa firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Pelita itu adalah menjadi sebuah gambaran adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap orang percaya untuk menjadi mempelai Kristus yang sejati, dalam dirinya itu harus ada firman Tuhan. Firman Tuhan harus diucapkan, firman Tuhan harus disampaikan, firman Tuhan harus disaksikan. Bahkan firman Tuhan itu harus hidup dalam hidup orang tersebut. Kenapa? Karena tanpa firman Tuhan menjadi mempelai Kristus, belum tentu dia ada dalam tuntunan jalannya Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk kita menjaga langkah kita seturut dengan tuntunan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya pentingnya menjadi mempelai Kristus harus ada firman dalam hidup kita. Bagian yang ketiga adalah minyak. Selalu ada persediaan minyak. Minyak banyak fungsinya. Untuk keseharian hidup kita bisa untuk menggoreng, mengoles dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab menjadi gambaran minyak tidak lain adalah dalam konteks ini adalah berbicara tentang karya Roh Kudus. Setiap orang percaya untuk menjadi mempelai Kristus, dia harus hidup dalam karunia karya Roh Kudus. Mengapa demikian? Sebab tanpa karya Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, orang percaya itu belum tentu dia hidup dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Mengapa demikian? Berbagai banyak keadaan dunia, bahkan dunia menawarkan berbagai banyak hal. Itu sebabnya pentingnya Roh Kudus untuk mengendalikan orang percaya. Ketika dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu mengingatkan. Nah, itu sebabnya untuk menjadi mempelai Kristus, 3 hal ini harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya.
tidak hanya siap sedia, tapi harus ada firman. Bahkan harus ada Roh Kudus. Ketika ketiga hal ini kita miliki dalam hidup kita, dalam pengiringan kita, saya percaya bahwa kita menjadi mempelai Kristus yang sejati. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan disampaikan hari ini bahwa harus kita siap. Dalam keadaan apapun harus siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dan harus ada firman. Harus ada Roh Kudus. Tidak bisa ada firman lalu tidak ada Roh Kudus. Harus ada. Maka ketika ketiga hal ini kita miliki, saya percaya bahwa kita menjadi mempelai Kristus yang sejati, yang sesuai dengan kriteria Kristus dalam hidup kita. Apapun keadaanmu, percayalah dan lakukan tiga hal ini. Hidupmu diberkati, hidupmu dipulihkan, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.